Pada suatu hari, seseorang ayah bernama Larry nampaknya mendapatkan banyak sekali kesialan, dimulai dari keuangan yang tidak baik-baik saja, mobilnya kena tilang, dan bahkan dia dipecat dari pekerjaannya. Di hari itu, karena mobilnya terkena tilang, Larry pun terpaksa berjalan kaki sampai ke rumah mantan istrinya yang bernama Erika. Di sana, Erika pun menyambut Larry dengan baik, di mana di perbincangan mereka, ternyata si Larry ini tidak diperbolehkan untuk membawa anak mereka yang bernama Nikki. Semua hal itu dikarenakan keuangannya si Larry ini sedang tidak baik-baik saja. Jikalau Larry sudah mempunyai banyak uang, bolehlah Larry membawa anak mereka. Larry yang juga menyadari keuangannya tidak baik-baik saja pada akhirnya mengerti dengan apa yang diperbincangkan oleh mantan istrinya. Di sana ternyata juga ada tunangannya Erika bernama Don yang nampaknya nggak suka dengan kedatangan si Larry. Yeah, there he is. Hey, how are you, Larry? Leave me alone. Hey, why don't I go tell the little corncob you're here? I don't think that Nikki should stay with you. Just until you get really settled. Hey, ready to carve it up? Cool. Setelah akan hal itu, Larry lalu mengajak anaknya yaitu Nikki bermain bersama karena sesuai janji sebelumnya, Larry hari ini akan meluangkan banyak waktu untuk Nikki. Salah satunya adalah Larry yang ternyata menemani Nikki berlomba untuk bermain hoki yang pada akhirnya Nikki pun memenangkan pertandingan tersebut. Alright, as you were. Game on. Ow! Di perjalanan pulang, Larry berusaha meyakinkan sang anak bahwasannya ke depannya sang anak akan tinggal bersama dirinya dan gak perlu khawatir masalah keuangan. Namun Nikki yang tahu tentang kondisi sang ayah tak yakin dengan apa yang diperbincangkan oleh sang ayah dan Nikki hanya bisa menyemangati sang ayah untuk terus mendapatkan pekerjaan. You took me to his office last week. So what, you want to dress up in a monkey? Are you really moving again? I don't know. We'll see, man. I want to tell you something. Things have been kind of up and down for me lately, but I really feel like my moment's coming. And And you're just an ordinary guy. you know what? We'll figure it out, okay? Di keesokan paginya dengan penuh rasa semangat, Larry menghampiri kantor penyaluran perusahaan. Setelah diinputkan namanya, ternyata mbah-mbah itu langsung mengetahui tentang biodatanya si Larry yang ternyata kerjanya tuh kurang memuaskan. Mbah-mbah itu sebenarnya nggak bisa menolong Larry, namun Larry terus meminta tolong kepada mbah-mbah itu karena dia benar-benar membutuhkan pekerjaan. Tak tega melihat Larry yang merasa bersedih, mbah-mbah itu pun merekomendasikan Larry ke Museum Natural History. I need a job. I just need it, okay? I might have one thing. You might get lucky. Singkat waktu, Larry pun tiba di dalam Museum Natural History dan dia pun menghampiri mbak-mbak tour guide yang bernama Rebecca. Setelah membaca berkas-berkas yang dikasih oleh Larry, dia pun mengetahui bahwasannya Larry ternyata dikirim dari kantor penyaluran perusahaan. Rebecca langsung mengarahkan Larry menuju ruang security yang setibanya di sana ternyata ada Cecil, Reginald, dan juga Gus. Ketiga kakek itu ternyata merupakan penjaga dalam museum ini. Mereka pun menyambut hangat tentang kedatangannya si Larry. Setelah itu, Cecil lalu menjelaskan bahwasannya Larry nanti akan menggantikan mereka bertiga karena mereka bertiga ini udah tua dan waktunya untuk pensiun. Yang dimana berarti Larry akan menjaga museum di malam hari. Mendengar akan hal itu, Larry pun hanya bisa menerimanya karena ya nggak ada pekerjaan lain lagi. I'm Larry Daly. Are you Mr. Fredericks? I'm Cecil. Good to meet you, Larry. Talk turkey here. Two colleagues here. Reginald. Gus. Important position in the museum, Larry. Lunchbox, don't try anything funny. I once went 9 rounds with John L. Sullivan. You never fought John L. Sullivan? No, I want the job. Welcome to the Night Guards, Larry. You really think he's the one? Oh, yes. Cecil lalu mengajak Larry berkeliling museum di jam tutup, di mana Cecil juga menjelaskan mengenai apa saja yang berada di museum. Dimulai dari ruang diorama, lanjut menuju ruang hewan Afrika yang ada monyet juga bernama Dexter di dalamnya. Lanjut ke makam Firaun dengan tablet Akmandra yang tak ternilai harganya dikarenakan tablet itu tercipta oleh emas 24 karat. Seusainya berkeliling dan menjelaskan tiap ruang yang berada di dalam museum, Cecil akan mempekerjakan Larry besok jam 5 sore untuk menggantikan mereka bertiga. Tentu aja, Larry pun langsung mangut-mangut aja mendengar akan hal itu yang dikarenakan Larry membutuhkan pekerjaan. This is the diorama room. Of course,
is the Hall of African Medals. Monkeys. I love monkeys. We call him Dexter. Finally, this is the Temple of the Pharaoh. And that tomb right down there, tablet of Achman Ra. 24 karat gold is worth a fortune. Walk you through your duties. Di keesokan paginya, Larry langsung mengabari Erika tentang dia yang udah mendapatkan pekerjaan dan dia akan membawa Nikki menuju rumahnya. Erika pun setuju-setuju aja untuk Larry membawa anaknya karena tentu aja Larry udah mendapatkan pekerjaan. So, I got a job at the Museum of Natural History. Larry, this is good news. Yeah, no, definitely. Okay. Di Museum Natural of History, tepat jam 5 sore, ternyata Larry sudah berada di sana yang ditunggu oleh Cecil, Reginald, dan juga Gus. Cecil lalu di sana menyerahkan kunci museum, lalu sebuah senter dan juga buku petunjuk yang terlihat aneh. Sebelum mereka bertiga pergi, Cecil lalu berkata kepada Larry yang terpenting adalah jangan membiarkan mereka semua keluar. Hingga apakah yang dimaksud oleh Cecil dan inilah malam di museum. Keys, your torch. Right. You're going to want to strap those to your belt. Keys, what am I? Oh, the instruction manual. Instruction. Most important thing of all to remember. Good luck, son. Seusainya Larry berkeliling semua ruangan dan merasa nggak ada yang aneh dan bahkan pekerjaan dia lempeng-lempeng aja. Namun di suatu titik Larry pun menyadari bahwasannya kerangka T-Rex sudah nggak berada di tempatnya dan tiba-tiba Larry yang berhasil menyelamatkan dirinya langsung mengambil sebuah gagang telepon untuk menanyakan kepada Cecil mengenai kenapa kerangka dinosaurusnya tuh hidup. Dilalahnya, Cecil ternyata sedang asik party, lalu ia pun dengan simpel berkata kepada Larry untuk baca buku petunjuk aja. Setelah Larry mendapatkan buku petunjuk itu, ternyata petunjuk nomor 1 adalah lempar tulangnya. Larry nggak mengerti apa yang dimaksud oleh buku petunjuk itu, hingga bahkan kerangka dinosaurus semakin mendekat, namun tiba-tiba kerangka dinosaurus itu malahan menjatuhkan salah satu tulangnya. Dan ya, dinosaurus itu ternyata nggak ganas, melainkan dia hanya ingin main lempar tangkap aja. Larry pun langsung melempar jauh-jauh tulang tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari kerangka dinosaurus, Larry malahan bertemu dengan emot batu yang meminta gam-gam namun dia nggak mengerti apa yang dimaksud oleh emot batu itu. Saking paniknya, Larry pun berjalan ke sana kemari dan menyadari semua benda yang berada di dalam museum itu ternyata hidup. Masalah belum cukup sampai di situ saja, Larry malahan bertemu dengan suku Han yang terkenal kejam, dia pun langsung bersembunyi di lift. Gak lama berselang, lift pun terbuka. Larry langsung dengan paniknya bersembunyi di sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu sendiri berisikan sejarah mengenai Civil War yang terjadi di Amerika. Atau dengan bahasa simpelnya, ruangan itu sendiri menjelaskan mengenai peperangan saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Merasa situasi akan semakin kacau, Larry pun memutuskan untuk membaca buku petunjuk, yang dimana di petunjuk kedua, Larry diperintahkan untuk menutup ruangan hewan Afrika. Sangat disayangkan, Larry pun lupa di manakah ruangan hewan Afrika itu berada. Namun untungnya Christopher Columbus lewat, dia pun menanyakan hal itu kepada Christopher Columbus. Christopher Columbus selalu memberitahukan bahwasannya ruangannya tak jauh dari sana, hingga Larry langsung gercep pergi ke ruangan itu. Tanpa Larry sadari, ternyata ruangan itu memiliki 2 pintu yang bisa masuk dari pintu belakang maupun pintu depan. Larry berencana menutup pintu belakang terlebih dahulu lalu memutar ke pintu depan, akan tetapi mamut di belakangnya mendorong dia masuk ke dalam ruangan itu yang terpaksa dia nutupnya dari dalam. Gak ada pilihan lain lagi selain Larry harus berlari menuju pintu depan. Dia pun dengan sekuat tenaga berlari melalui perhutanan yang berada di sana. Setelah sampai di pintu depan dan akan menutup pintu itu, sangat disayangkan Larry kehilangan kuncinya yang ternyata kuncinya diambil oleh Dexter. Larry berusaha membujuk Dexter baik-baik, namun ya you know lah. No, come back. Come, Dexter. Oh, thank you. Very much.
That's not right. Hey, Dexter, get you. Di saat itulah Larry pun kehilangan buku petunjuknya yang disobek-sobek oleh Dexter yang begitu barbar. Larry yang putus asa pada akhirnya duduk di sebuah tempat. Bukannya merasa tenang, Larry malahan diserang oleh suku Maya super mini yang berada di sana. Larry juga diikat kakinya hingga jatuh ke sebuah tempat. Ya, tempat itu sendiri merupakan tempat suku Whiteways yang pada akhirnya Larry pun diikat dan akan dibunuh dengan menggunakan kereta. Hey, stop that. Hard time, boys! What are you doing? Cinch him up real good. You ain't so big now. Every night. Fire up the Iron Horse, boys. Seriously, stop the train. Now full speed ahead and ram them. All right, that's enough. We got a bridge. Dikarenakan keretanya yang kurang besar, of course Larry pun gak meninggal dan berhasil keluar dari ikatan yang menjerat dirinya. Dia juga menyentil beberapa orang yang berada di bahunya. Belum sempat Larry pergi dari sana, tanpa diduga muncullah pihak Kekaisaran Romawi yang ternyata berniat untuk menyerang Larry bersama juga dengan pihak Whiteways-nya. Larry berusaha menjelaskan bahwasannya dia nggak ada di pihak manapun dan dia hanya penjaga museum saja, namun pihak dari Kekaisaran Romawi nggak peduli. Dan peperangan pun terjadi. Don't take that the wrong way. I'm just saying you're miniature, not a giant, guys. All right? You guys are really little. Silence! The Roman Empire knows no bound. Unleash hell! Climb aboard, boy. Di tengah-tengah peperangan yang sedang terjadi, tanpa diduga Larry diselamatkan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan Presiden Amerika Serikat ke-26. Dari situlah mereka pun menunggangi kuda sampai ke lobi utama, dan di saat itulah mereka pun saling berbincang satu sama yang lain. Termasuk Larry yang menanyakan tentang apa yang terjadi di museum ini. Mendengar akan hal itu, Teddy langsung membawa Larry untuk mengikuti dirinya. I'm Larry Daly. Pleasure to meet you, Lawrence Daly. Okay, excuse me, Mr. President. I don't really know how to put this, and please don't take. Follow me. Mereka pun sampai di ruangan makam Firaun, di mana di sana Teddy pun menjelaskan bahwasannya semua benda yang berada di museum ini tuh bisa hidup karena ada tablet Ahmanra. Di mana tablet itu sendiri ditemukan di dasar sungai Nil dan pada akhirnya dibawa ke museum ini pada tahun 1952. Dan semenjak saat itulah semua benda yang berada di dalam museum ini tuh hidup termasuk juga dirinya. Larry sebagai penjaga museum sebenarnya merupakan pekerjaan mulia untuk menjaga mereka semua agar tidak keluar dari dalam museum ini sebelum matahari terbit. Karena jikalau salah satu dari mereka berhasil keluar dari museum ini di waktu matahari telah terbit, salah satu dari mereka akan mati menjadi abu. Berhubung sebentar lagi matahari akan terbit, semua benda pasti akan kembali ke posisi mereka masing-masing. Namun ingat, nggak semua benda bakal mengikuti peraturan, dan itulah tugas si Larry untuk menjaga semua benda kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah itu, Teddy pun pada akhirnya berpamitan kepada si Larry, dan pada akhirnya Teddy kembali ke wujud semulanya. Give up on that as well. No, I didn't. No, I just hit a few roadblocks. Some men are born great. It is thrust upon them. For you, this is their very moment. Gak lama berselang, Cecil dan juga kawan-kawannya pun tiba di sana. Dan tentu saja Larry pun marah-marah kepada ketiga kakek itu karena gak memberitahukan kalau semua benda akan hidup. Cecil lalu beralasan jikalau dia menceritakan akan hal itu, Larry pasti gak percaya. Dan mendengar akan hal itu, tentu saja Larry pun marah dan pada akhirnya resign saat itu juga. Baru aja keluar dari museum, tanpa diduganya Larry bertemu dengan anaknya dan juga Don yang ternyata sedang ingin melewati tempat tersebut. Tentu aja Nikki pun sangat bangga kepada sang ayah karena udah mendapatkan pekerjaan lagi dan gak lama kemudian Nikki pasti bisa tinggal bareng dengan sang ayah. Mendengar perkataan itu dari sang anak, Larry pun merasa luluh yang pada akhirnya Larry langsung berpamitan dengan sang anak karena dia masih ada beberapa tugas di dalam. Ternyata itu hanya alasan saja karena Larry ingin bertemu dengan Cecil dan juga kawan-kawan untuk mempertimbangkan lagi perkataan dirinya. Yang dimana Larry ternyata ingin mencoba sekali lagi untuk menjaga museum tersebut. Belum sempat Larry berkata lebih lanjut, tanpa diduga dia ternyata dipanggil oleh manajer museum yang disuruh untuk mengikuti dirinya.
Tanpa diduganya, ternyata manajer museum itu memperlihatkan salah satu bangsa Romawi yang ternyata udah dipasung di daerah Whiteways. Tentu aja, Larry pun dituduh memain-mainkan patung lilin itu, yang dimana Larry hanya bisa meminta maaf aja. Kalau dia jelasin lagi juga nggak bakal ada yang percaya. Setelah asik disemprot, Larry pun pada akhirnya menemui Cecil kembali yang akan segera pulang ke rumahnya. Di mana Larry menanyakan akankah Cecil memiliki buku petunjuk cadangan. Sangat disayangkan Cecil ternyata nggak memiliki buku petunjuk cadangannya. Dia pun menyarankan kalau misalkan si Larry ingin serius, Larry harus belajar sejarah semua tentang museum itu. Ya, ibarat bahasa simpelnya, Larry harus belajar sejarah dan mengerti mereka mengenai karakternya masing-masing. Mengerti apa yang dimaksud oleh Cecil, namun Larry kebingungan mau mulai dari mana, dan tanpa sengaja dia pun melihat Rebecca yang sedang memandu anak-anak. Gak pakai lama, Larry pun mengikuti Rebecca yang sedang menjelaskan tiap part yang berada di museum itu, sampai di mana Rebecca menyadari tentang Larry yang terus mengikuti dirinya. Rebecca pun langsung menanyakan apa sih maunya Larry mengikuti dirinya yang sedang menjelaskan tentang museum ini kepada anak-anak. Larry beralibi bahwasannya dia bekerja di sini, jadi seenggaknya dia pengen tahu tentang apa saja yang berada di dalam museum ini karena dia tuh nggak tahu banget tentang sejarah. Larry juga menanyakan ke Rebecca, akankah Rebecca memiliki waktu luang, dan jika lo memiliki waktu luang, Larry ingin banget bertanya banyak tentang museum ini di luar. Rebecca lalu berkata bahwasannya di siang harinya dia memiliki waktu luang jadi bisa keluar bareng bersama si Larry. Dan Larry pun pada akhirnya setuju akan hal itu. This museum was originally dedicated to that. Here we have the king of the jungle, the favorite creatures in the whole museum, the capuchin monkey. One of the most famous trackers in history. What are you doing? Well, I'm gonna learn a little bit more about what I'm guarding. Break, could I buy you a cup of coffee or something? Colleague to colleague information. I finish in 20 minutes. I'll meet you outside. Siang harinya pun tiba, Rebecca dan juga Larry bertemu lalu berbincang-bincang bersama mengenai apa saja yang berada di dalam museum itu. Karena kalau bahas sejarah tuh begitu panjang, Rebecca hanya menjelaskan singkat-singkat saja dan merekomendasikan beberapa buku untuk Larry. Larry langsung mencatat buku-buku yang disebutkan oleh Rebecca, dan dia pun pada akhirnya pamitan dengan Rebecca karena ingin pergi ke perpustakaan terdekat. Di mana Larry ternyata mencari tiap buku yang disebutkan oleh Rebecca dan dia pun baca bukunya satu persatu. Attila was famous for his superstitious beliefs. Seusainya Larry belajar sejarah yang begitu penat, sebentar lagi malam akan tiba. Larry pun langsung menyiapkan barang-barang apa saja yang dia perlukan. Singkat waktu, Larry pun pada akhirnya tiba di tempat kerjanya, di mana di sana Larry bertemu dengan Cecil dan juga kawan-kawan. Di saat itulah Cecil lalu menjelaskan kepada si Larry bahwasannya mereka bertiga akan pergi keluar kota, dan ya kemungkinan besar mereka akan gak melihat Larry beberapa hari ke depan. Jadi mereka bertiga meminta Larry untuk bekerja seenggaknya semaksimal mungkin sebisa apa yang dilakukan oleh Larry. Larry pun paham akan hal itu dan berjanji akan bekerja semaksimal mungkin, lalu dia nganterin Cecil dan juga Gus ke depan. Tanpa diduga, Reginald secara diam-diam ternyata menduplikasikan kunci museum yang entah tujuannya apa. Setelah itu, malam hari sebentar lagi akan tiba. Larry pun bersiap-siap dengan semua hal yang udah dia bawa. Dimulai dari Larry yang ternyata mengikatkan tulang dinosaurus ke mainan mobil yang udah dia siapkan. Dan benar saja kerangka dinosaurus itu pada akhirnya mengejar mobil mainannya dan Larry pun menyelesaikan satu masalahnya. Berikutnya, Larry ternyata menghampiri orang-orang purbakala yang berniat bikin api, namun Larry datang dengan membawa korek lalu masalah kedua pun selesai. Begitu juga dengan masalah-masalah berikutnya, yaitu emot batu dikasih permen, Jedediah dan juga Octavius dikumpulin jadi satu, karena tentu aja mereka kedua pemimpin dari wilayah yang berbeda. Kalau nggak digituin mereka akan perang terus, dan dari situlah mereka pun saling canggung satu sama yang lain. Berikutnya adalah ruangan hewan Afrika, yang dimana dengan antengnya Dexter udah menunggu Larry, dia pun dengan cepat langsung mengambil kuncinya si Larry. Akan tetapi tanpa Dexter sadari, yang diambil oleh Dexter adalah kunci mainan, dan dari situlah Larry pun langsung menghina Dexter habis-habisan sambil mengunci ruangannya. Whoa. All right. Oh. I don't think so. Go poo-poo with it, then I'll change it for you. And then I'll give you a little tickle because you're a cute little baby. Setelah itu, Larry pun berkeliling. Dia kembali bertemu dengan Teddy yang nampaknya sedang memperhatikan sekejauh Wea.
Setelah melihat Larry kembali, Teddy pun sedikit bercerita mengenai kekaguman dia kepada Sacagawea, namun dia nggak berani berbincang. Sebagai sahabat, Larry berusaha menyemangati Teddy untuk berbincang dengan Sacagawea. Kalau nggak bisa juga ya ngobrol aja biasa. Dengan penuh semangat, Teddy pun langsung menghampiri Sacagawea, namun sangat disayangkan malu masih meliputi dirinya dan dia pun pergi dari sana. Di lain sisi, ada seseorang yang ternyata menyusup masuk ke makam Firaun. Dia mencuri beberapa emas dan juga perhiasan dari makam tersebut. Bukannya membawa pergi semua emas dan juga permata itu, dia malah menyembunyikannya di sebuah tempat di dalam museum tersebut. Beralih kembali kepada Larry yang ternyata memainkan beberapa trik sulap kepada suku Han yang terkenal suka sekali dengan ilmu hitam. Larry lalu berkata bahwasannya trik sulap ini merupakan trik sulap ilmu hitam yang tentu saja suku Han pun tertarik dengan apa yang dibawakan oleh Larry. Larry yang sedang asik-asiknya memainkan trik sulap, namun tanpa diduga dia gagal melakukan trik sulapnya dong. Dia pun pada akhirnya hendak dieksekusi. No, don't. That defeats the... Don't. Punala! Not the limbs, guys! Menyadari hewan-hewan itu berasal dari ruangan hewan Afrika, Larry pun langsung gercep pergi ke sana yang ternyata kuncinya udah nggak berada di tempatnya. Ya, ternyata itu semua merupakan ulah Dexter si barbar. Dia ternyata berhasil mengambil kunci milik si Larry. Dari situlah masalah Larry pun akan semakin bertambah, di mana emot batu ternyata mukanya hampir ketutupan permen. Lalu orang purba yang palanya kebakaran akibat api yang diberikan oleh Larry. Hingga bahkan yang lebih jauhnya lagi adalah Dexter yang membuka salah satu jendela di museum. Tentu aja 90% semua masalah yang berada di museum ini akibat Dexter si barbar yang membuat banyak sekali kekacauan. Dilalahnya Larry yang masih berlarian ke sana kemari gara-gara ada gajah ngamuk malahan melihat Jedediah dan juga Octavius yang kembali berperang. Guys! Sorry. What's going on? What happened here? I thought we had a deal. Guns don't even work. Oh, they don't. Take a look at this. Seusainya memadamkan api di orang purba, Larry pun pada akhirnya kembali mengejar Dexter dan berhasil memojokkannya. Larry berusaha meminta kunci itu baik-baik dengan Dexter, namun Dexter menggampar Larry, Larry pun menggampar balik dan mereka pun saling gampar satu sama yang lain. I am not playing games here. That's it, Dexter. Nice and easy, Dex. Oh. Good Lord, Lawrence, why are you slapping a monkey? Teddy yang lewat marah-marah lah kepada si Larry, ngapain dia buang-buang waktu buat gamparin monyet yang gak jelas. Teddy pun langsung marah-marah kepada Dexter dan meminta kunci itu dan menyuruh Dexter untuk jangan membuat kekacauan kembali. Setelah mendapatkan kunci itu, Teddy pun menyerahkan kunci itu kepada Larry, namun Larry menolaknya sambil berkata dia akan keluar dari pekerjaan bodoh ini. Larry menyampaikan bahwasannya dia nggak bakal bisa bekerja di sini karena tentu aja semua patung lilinnya hidup beserta benda-benda yang ada di dalamnya. Teddy berusaha meyakinkan Larry untuk bertahan karena ini merupakan pekerjaan yang mulia, jadi kemungkinan besar nggak ada orang lain lagi yang bisa selain si Larry. Namun Larry pun dah bulat dengan keputusannya lalu akan pergi dari sana. Sebelum pergi, Larry pun tanpa sengaja menyadari ada salah satu jendela yang terbuka. Awalnya Larry nggak panik karena mungkin Dexter buka jendela aja, namun ketika dilihat ternyata ada orang purba di luar museum. Hari juga menjelang pagi, nggak pakai lama Larry berusaha sekuat tenaga mengembalikan orang purba itu kembali ke dalam museum, namun waktu sudah terlambat. Di mana matahari telah terbit yang pada akhirnya orang purba itu pun tewas.
Melihat akan hal itu, dalam hati kecilnya, Larry pun bertekad akan kembali kerja di dalam museum dan gak akan mengulangi kesalahannya yang kedua kali. Ia lalu mengambil kunci museum di Teddy yang ternyata sudah menjadi patung. Di jam operasional museum, tanpa diduga Nicky dan juga kawan yang baru tiba di sana melihat sebuah momen yang menyedihkan. Yang dimana Larry ternyata dipecat oleh manajer perusahaan dan secara nggak langsung hal itu sendiri dilihat oleh anaknya. Dua teman lainnya merasa itu merupakan hal yang sangat memalukan. Mereka pun pergi dari sana disusul juga oleh Nicky. Melihat anaknya merasa bersedih, nggak pakai pikir panjang, Larry pun memohon kepada manajer untuk menerima dia sekali lagi. Kalau dia melakukan kesalahan, manajer boleh memecatnya. Merasa iba dengan Larry, manajer pun pada akhirnya memperbolehkan Larry untuk bekerja kembali. Namun jikalau ada kesalahan satupun, Larry akan segera dipecat. I was literally just on my way to go clean it up. Okay, don't bother. You're fired. I don't think we're getting a tour today. Your dad just got canned, dude. Excuse me, Mr. McPhee. Can I talk to you about this, please? Can you please give me one more night? One more night. Okay, thank you. And if anything, is that tiniest. Setelah itu, di rumah mantan istrinya, Larry ternyata datang ke sana untuk menemui Nicky yang ternyata sedang merasa bersedih. Larry berusaha memberitahukan Nicky bahwasannya dia nggak dipecat, melainkan hanya miskomunikasi aja. Namun ternyata Nicky nggak percaya omongan Larry. Nicky lalu berkata bahwasannya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun Larry berusaha meyakinkan Nicky bahwasannya yang tadi hanya miskomunikasi. Untuk demi meyakinkan sang anak, Larry pun berniat untuk mengajak Nicky nanti malam ikut bekerja bersama dirinya. Mendengar tawaran itu, Nicky pun sontas langsung setuju. Singkat waktu, malam hari akan segera tiba. Nicky nunggu di ruang lobi, sementara sang ayah akan berputar area museum untuk memastikan gak ada seseorang pun di dalamnya. Larry lalu sampai di ruangan Sacagawea, di mana di sana dia pun terkejut ketika melihat ada Rebecca yang ternyata masih merenung. Di saat itulah Larry pun menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Rebecca. Dengan simpel, Rebecca mengatakan bahwasannya penelitian dia mengenai Sacagawea dan juga sukunya sedang di fase setak. Larry dengan baik hati akan membantu Rebecca dengan menanyakannya langsung kepada Sacagawea, yang dimana nanti malam Sacagawea akan bergerak. Mendengar jawaban aneh tersebut, Rebecca pun mengira Larry mengejeknya dan pada akhirnya pergi meninggalkan museum itu sambil menahan rasa kecewanya. I've hit a dead end. I mean, research can only get me so. I think it's time that I move on to another subject. I'll let you get back to work. Good night, Larry. Yeah. Okay. Night. Rebecca! I don't think you should give up on your paper. You know how they say in certain museums history comes alive? In this museum, it actually does. And Sacagawea is in her case, alive. Make fun of the history geek. No. Rebecca! Hitungan menit malam akan segera tiba. Larry berusaha memberikan kejutan kepada sang anak dengan mempersembahkan kerangka T-Rex yang sebentar lagi akan hidup. Dan yang terjadi... Dad. Hang on a sec. Say hello to Rexy. Merasa ada yang aneh dan ada sesuatu hal yang terjadi, Larry pun langsung mengecek seisi museum termasuk juga pergi ke makam Firaun untuk melihat akankah ada tablet Ahmenra atau tidak. Namun sangat disayangkan tablet Ahmenra nggak berada di tempatnya. Tanpa sengaja, Larry dan juga anaknya melihat gerak-gerik yang mencurigakan terjadi di gudang belakang yang pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke sana untuk memastikannya. Benar saja, setibanya di sana beberapa barang-barang berharga termasuk juga tablet Ahmenra berada di tempat tersebut. Secara tiba-tiba, Cecil, Reginald, dan juga Gus ternyata berada di sana hingga pada akhirnya Larry mencurigai mereka bertiga sebagai pencurinya. Larry merasa dirinya akan terpojok. Dia pun menyuruh sang anak untuk memutar bagian tengah tablet itu dan tiba-tiba... tanpa diduga, tablet itu bukan hanya menghidupkan benda mati, melainkan mengembalikan keadaan fisik dari ketiga kakek tersebut. Yang pertanda, Larry makin susah melawan mereka bertiga dan of course, Larry pun dijadikan samsak hidup. Run now. Get back here, kid! Bad idea, Larry.
You want to dance? I guess you're an old man. I don't want to hurt you. The job, the three of us realized that like everything else in this museum, Sweet dreams, Cupcake! No! Pile driver! Di saat itulah Cecil pun mengungkapkan kepada si Larry bahwasannya mereka melakukan semua hal ini karena tentu aja mereka sebentar lagi akan dipecat. Lagi juga semua hal ini udah mereka planning dari awal untuk mendapatkan banyak sekali kekayaan karena tentu aja di masa tua mereka nanti mereka membutuhkan banyak uang untuk menikmati hidup yang sebentar lagi akan berakhir. Setelah itu mereka bertiga pun langsung mengabaikan Larry yang berada di sana dan mereka pun fokus mencari Nikki. Larry yang masih lemas dan juga dikarenakan pintu gudang gak dikunci, Dexter dengan barbarnya membuka pintu itu dan menyuruh semua hewan Afrika untuk keluar dari sana. Di lain sisi, Nikki yang ternyata bersembunyi di ruangan Firaun berhasil ditemukan oleh Cecil dan juga kawan-kawan. Tablet pada akhirnya berhasil jatuh ke tangan mereka. Larry yang berusaha membantu anaknya nggak ada apa-apanya, yang pada akhirnya mereka berdua dikurung di makam Firaun. thank you very much. We'll take it from here. Sleep tight, hotshot. Teddy! Teddy, if you're out there, I need you, pal! Someone call my name. Whoa. Keingat dia memiliki teman yaitu Teddy. Dia pun memanggil-manggil nama Teddy yang pada akhirnya Teddy pun datang ke sana. Larry meminta bantuan Teddy untuk membuka kunci ini dikarenakan dia harus mengejar Cecil dan juga kawan-kawan demi mengambil kembali tablet tersebut. Namun sangat disayangkan, Teddy ternyata tak mau membantu Larry. Dia pun menjelaskan dia udah banyak membantu si Larry. Sekarang adalah giliran si Larry untuk menentukan jalannya sendiri karena kalau terus dibantu, dia akan terus terbiasa dengan bantuan. Tentu saja bingung dengan apa yang terjadi, Larry pun hanya bisa duduk putus asa sambil terdiam. Di tengah keputusasaan yang sedang terjadi, Larry melihat sebuah anomali aneh di mana makam Firaun bergetar-getar. Dan dari situlah Larry pun kepikiran untuk membebaskan Raja Firaun dan ya, you know lah. Hi, how you doing? Sorry to bother you. Dia ternyata bukanlah Raja Firaun, melainkan anak dari Firaun bernama Ahmenra. Larry yang ternyata salah menyebutkan nama Ahmenra hanya bisa tertunduk malu, namun Ahmenra memaklumkan apa yang diperbincangkan oleh Larry. Ahmenra lalu berterima kasih kepada Larry yang ternyata udah berhasil menolong dia keluar dari makam yang sangat sempit itu dan pada akhirnya dia pun menyuruh ajudannya untuk membobol pintu tersebut. Setelah terbuka, Larry pun menjelaskan tentang segala yang terjadi dan mereka akan bekerja sama mengambil kembali tablet Ahmenra. Akan tetapi di lobi, dilalahnya mereka ini dibuat terkejut dengan semua kekacauan yang sedang terjadi dan peperangan di mana-mana. Larry yang udah mulai muak dengan semua yang terjadi pada akhirnya memarahi mereka satu persatu dan meyakinkan mereka semua untuk bersatu. Dan bahkan suku Han yang sebelumnya ingin memenggal palanya Larry sekarang udah respect dengan apa yang dilakukan oleh Larry. Dan mereka pun menjadi CS kental. Dari situlah Larry pun berpidato berapi-api, jikalau kalian semua ingin hidup, kalian harus mencari tablet Ahmenra yang sekarang sedang dicuri oleh Cecil dan juga kawan-kawan. Larry meminta semua bantuan dari kalian semua untuk kembali mengambil tablet Ahmenra tersebut. My dum-dum want to speak. Thank you. This here's King Ahmenra. His tablet is what brings you to life every night. Night watchmen, they stole it. Now we need to find those guards and get the tablet back, and we need to do it before morning. Guys, head over to the planetarium wing. My explorer friend whose name escapes me? It's Columbus. Right, Columbus. Right, I'm sorry. There's no nameplate. So, Columbus, take the Neanderthals and do a sweep from invertebrates all the way through reptiles. Jed, Octavius, the fact you were born 2,000 years apart, you guys aren't that different. Without that tablet, all of this whole coming to life at night thing, it all goes away. But I need your help. We can get this done, but we got to do it together. So who's with me? Yeah. Who's with me? All right, let's do this, people. Tiga kakek-kakek itu yang ternyata masih asik menjara tanpa tahu bahwasannya mereka sedang diincar oleh kelompoknya si Larry.
Masing-masing dari mereka berpencar untuk mendapatkan jarahan yang begitu banyak, namun itulah kesempatan yang diambil oleh si Larry. Christopher Columbus dan juga pasukannya berhasil mengepung Reginald, sementara di sisi lain, para pasukan Civil War berhasil mengepung si Gus. Dan ya, pemimpin dari mereka yaitu Cecil masih membawa tablet Ahmenra, namun di suatu titik, Cecil pada akhirnya dikejutkan dengan kemunculan paus yang menyemburkan dirinya. Dia terpental cukup jauh dan berlarian ke sana kemari untuk mencari teman-temannya, namun sangat disayangkan kedua temannya udah ketangkep. Cecil lalu berlari menuju arah mobilnya yang tanpa dia sadari ban mobilnya udah dikempesin oleh kelompok Octavius dan juga Jedediah. Ban mobil yang udah dikempesin bukanlah hambatan bagi Cecil, di mana Cecil pada akhirnya pergi meninggalkan gudang museum tersebut. Nggak putus asa dengan apa yang terjadi, Larry meminta bantuan Sacagawea untuk mencari kemanakah perginya si Cecil. Setelah dilihat-lihat oleh Sacagawea, ternyata mobilnya Cecil menabrak tiang listrik yang nggak jauh dari sana dong. Tentu saja mereka pun tertawa melihat akan hal itu, namun ternyata Cecil nggak berada di dalam mobil. Melainkan tiba-tiba... You saved me. You're worth saving, my dear. That's problematic. Teddy! Oh, man. Larry, relax. I'm wax. Di insiden itu, Teddy ternyata badannya terbelah menjadi dua. Namun untungnya Teddy terbuat dari patung lilin ya kan. Jadi Sacagawea dapat menyembuhkan dirinya. Karena nggak memiliki waktu lagi buat drama, Larry langsung menunggangi kudanya demi mengejar Cecil yang berada di depan. Begitu juga dengan Octavius, Jedediah, dan juga T-Rex yang ternyata berada dari lawanan arah di mana mereka berniat untuk menjebak si Cecil. Namun sangat disayangkan, Cecil memiliki insting yang jauh lebih jago. Dia bisa menghindar segala serangan dan pada akhirnya mobil dari Octavius dan juga Jedediah oleng. Wow! Ah! Can I make this turn up here? Hang on! Can't hold that! Sedih atas kepergian Octavius dan juga Jedediah, Larry juga nggak terima akan hal itu. Dia pun menunggangi kudanya lagi dan juga terus-terusan mengejar si Cecil. Setelah melakukan berbagai macam jenis cara untuk menghentikan kuda yang dikendarai oleh Cecil, namun semua cara itu hanyalah sia-sia. Tentu saja melihat akan hal itu, Cecil pun tertawa terbahak-bahak karena kuda yang dikendarai oleh dia hanya bisa berhenti dengan menggunakan satu kata. Larry nggak bakal tahu karena tentu aja Larry nggak baca sejarah. Namun yang terjadi... Last chance, Cecil! Stop the horses or I will! They can't be stopped, Larry. They were trained not to stop for anything, but a secret word. Really? You mean a word like... Dakota! I read up on my history. Thanks for the tip. Seusainya mengalahkan Cecil, Larry kembali mendapatkan tablet Ahmenra kembali. Tak luput juga dengan Cecil yang tertangkap oleh suku Han, mereka akan membawa Cecil kembali ke museum. Namun Larry menyadari suatu hal, di mana matahari sebentar lagi akan terbit, termasuk juga para hewan yang ternyata berada di luar museum. Larry seakan putus asa dengan apa yang terjadi. Dia pun meminta pertolongan kepada Ahmenra untuk menyelesaikan semua hal ini. Dikarenakan Ahmenra lah pemilik asli dari tablet itu, dia memohon kepada Ahmenra untuk menyuruh semua orang kembali ke museum. Merasa kesian dengan Larry, Ahmenra pun pada akhirnya membacakan sebuah mantra. Ahmenrahu. Sangat kebetulan sekali, Rebecca yang berada di dalam taksi melihat semua insiden itu dan pada akhirnya dia pun keluar dari taksinya. Tentu saja untuk memastikan semua akan hal itu, Rebecca pun masuk ke dalam museum dan bertemu dengan Larry yang sedang berbincang-bincang bersama Teddy dan juga Ahmenra. Rebecca makin dibuat terkejut ketika Larry ternyata berteman dengan Sacagawea dan dia pun sangat excited. Rebecca yang memiliki banyak sekali pertanyaan kepada Sacagawea yang pada akhirnya mereka berdua pun mengobrol. Seusainya akan hal itu, semua sekarang kembali ke posisi mereka masing-masing. Tanpa terkecuali Jedediah dan juga Octavius yang ternyata masih hidup. Dan tentu aja mereka berjalan sambil penuh rasa estetika.
Pagi hari pun tiba, semua kembali menjadi patung lilin termasuk juga dengan Teddy. Namun tentu aja nggak ada rasa kegelisahan lagi antara Larry, Nikki, dan juga tentu aja Rebecca. Di mana mereka dengan senang hati membersihkan semua kekacauan yang sudah terjadi. Setelah akan hal itu, Larry pun dipanggil oleh manajer museum untuk ditanyakan segala hal yang terjadi tadi malam. Di mana sang manajer nggak berkata sama sekali, dia hanya menyuruh Larry untuk melihat apa yang berada di televisi. It's what's in the snow. There are dinosaur tracks. It's straight to the Museum of Natural History. Authorities have found what appear to be cave. Any explanation at all? I'll take your keys and your flashlight. Setelah akan hal itu, tentu aja Larry pun dipecat. Sang manajer meminta kunci dan juga senternya untuk dikembalikan yang pada akhirnya Larry mengembalikannya. Namun di saat mereka keluar, tiba-tiba museum itu sangat ramai sekali. Dan bahkan sebelumnya belum pernah sampai serame ini. Tentu saja sang manajer pun langsung merasa senang dan of course sang manajer mengembalikan Larry menjadi pekerja malam. Dan scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Museum Natural of History yang ternyata dipenuhi dengan keharmonisan. Tidak seperti yang dulu dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Akankah kalian setuju nih kalau gue lanjutin ke film keduanya yaitu Night at the Museum Part 2? Kalau kalian setuju tinggalkan subscribe dan juga like ya dong biar gak ketinggalan terus konten dari gue dan gue Zu. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios dan bye bye.